Arsenal tembus semifinal pertama UCL. Terakhir kali Arsenal menembus semifinal UCL adalah pada musim 2008-2009, di mana pada saat itu mereka gagal melaju ke final setelah disingkirkan Manchester United dengan agregat 1-4. Untuk itu saat ini pelatih Arsenal Mikel Arteta mengatakan ia ingin The Gunners mengalahkan Bayern Munchen pada laga kedua perempat final Liga Champions di Allianz Arena. Tepatnya pada Kamis 18 April pukul 02.00 waktu Indonesia Barat. Ambisi ini juga didasari kedua tim bermain imbang 2-2 pada leg pertama di Stadion Emirates pekan lalu. Sementara kemenangan pada leg kedua nanti akan membawa Arsenal menembus semifinal Liga Champions atau UCL untuk pertama kalinya dalam 15 tahun terakhir. Kami telah siap selama 10 bulan dan semua yang kami lakukan musim lalu untuk memulai perjalanan di Liga Champions setelah bertahun-tahun. Dan besok kami memiliki peluang luar biasa untuk mewujudkannya, kata Arteta. Tebar Saywar Thomas Tuchel pastikan Bayern Munchen mengamuk. Tuchel berharap Bayern Munchen bisa melupakan catatan buruk mereka dalam kompetisi domestik dan memastikan tempat di semifinal untuk mengulangi kesuksesan mereka pada musim 2019-2020, yakni saat mereka keluar sebagai juara mengalahkan Paris Saint-Germain di Estádio da Luz, Portugal. Untuk itu pelatih Bayern Munchen Thomas Tuchel telah menegaskan bahwa timnya akan memberikan yang terbaik dalam pertandingan melawan Arsenal di leg kedua perempat final Liga Champions di Allianz Arena. Dalam hal ini pelatih asal Jerman itu memandang laga melawan Arsenal timnya memiliki sedikit keunggulan, yaitu pengalaman yang rutin bermain di panggung besar UCL. Sementara untuk The Gunners, musim ini adalah musim comeback-nya setelah terakhir kali berlaga di turnamen antar klub paling bergengsi di Eropa ini, yakni pada musim 2016-2017. Untuk laga melawan pasukan Mikel Arteta nanti, Tuchel pun mengatakan dua pemain andalannya, Manuel Neuer dan Leroy Sane, dapat kembali bermain setelah sempat absen pada laga terakhir ketika menang melawan Köln di Allianz Arena, tepatnya pada hari Sabtu 13 April kemarin. Sementara itu dalam kesempatan yang sama, striker Bayern Harry Kane merasa optimis dengan laju timnya di UCL musim ini dapat menyingkirkan Arsenal untuk melaju ke babak semifinal. Persiapan meriam London bertamu ke Allianz Arena. Setelah mendarat di Munich, bos Arsenal Mikel Arteta langsung dibawa ke Fußball Arena Munchen untuk menghadiri konferensi pers pra-pertandingan. Mikel Arteta mengungkapkan harapannya untuk melihat penampilan yang memadai dari para pemainnya yang bisa membawa mereka ke babak semifinal Liga Champions. Pelatih berusia 42 tahun ini menegaskan bahwa semua persiapan telah dilakukan untuk meraih tujuan tersebut dan timnya telah siap untuk melakukannya sejak 10 bulan yang lalu. Mengenai suasana di ruang ganti tim, Mikel Arteta menekankan pentingnya untuk melupakan pertandingan sebelumnya dan fokus sepenuhnya pada pertandingan mendatang. Dia menekankan bahwa apapun hasil yang sudah terjadi tidak akan mempengaruhi pertandingan selanjutnya. Dan timnya harus kembali membangun kepercayaan diri serta fokus untuk meraih kemenangan. Dalam menghadapi pertandingan besar melawan Bayern Munchen di kandangnya di Liga Champions seperti ini, Arteta berbicara tentang pentingnya mengelola emosi para pemainnya dengan bijaksana. Arteta juga menyentuh tentang bagaimana timnya bisa meningkatkan rekor mereka di Munchen. Dia menegaskan bahwa peluang selalu ada dan timnya harus menemukan cara untuk menulis ulang cerita dengan cara yang berbeda pada pertandingan mendatang. Ujian mental untuk The Gunners. Pertandingan di markas Bayern akan jadi ujian mental bagi skuad Mikel Arteta, khususnya setelah kalah 0-2 melawan Aston Villa di Emirates Stadium. Di markas Bayern praktis akan membuat musim Arsenal berpotensi berakhir tanpa trofi jika performa di Liga juga tak membaik pasca kekalahan tersebut. Bayern punya keuntungan bermain sebagai tuan rumah. Meski tidak ada lagi agresivitas gol tandang, Allianz Arena tetap memiliki atmosfer yang mengintimidasi tim lawan. Meski demikian, angin segar menghampiri meriam London. Pasalnya menilik laman resmi UEFA ada 4 pemain Bayern yang absen melawan Arsenal. 3 karena cedera adalah Bou Nassar, Serge Gnabry, dan Kingsley Coman.
Satu lagi karena akumulasi kartu yakni Alphonso Davies. Sementara satu-satunya pemain yang absen di Arsenal karena cedera hanya Jurriën Timber. Kondisi kapten tim Martin Odegaard yang sempat diragukan tapi masih berpeluang bermain di Jerman. Mikel Arteta sendiri memiliki keyakinan timnya memiliki persiapan bagus untuk melaju ke semifinal Liga Champions. Martin Odegaard tersedia untuk lawan Bayern Munchen. Di akhir pekan kemarin, Arsenal mendapatkan kabar buruk. Kapten mereka Martin Odegaard harus ditarik keluar lebih awal karena mengalami cedera saat melawan Aston Villa. Namun kabar baiknya jelang leg kedua perempat final Liga Champions 2023-2024 ini, sang kapten Martin Odegaard berpotensi bisa bermain di laga kali ini karena dikonfirmasi sudah ikut latihan. Menurut laporan yang dituturkan oleh Fabrizio Romano, Odegaard tidak mengalami cedera yang serius saat menghadapi Aston Villa kemarin, sehingga ia siap berhadapan dengan Bayern Munchen. Namun, Odegaard belum tentu jadi starter di Allianz Arena. Tim medis Arsenal masih akan memantau situasi sang gelandang. Mereka akan memastikan apakah sang gelandang benar-benar bebas dari cedera jelang laga ini. Jika ia memang berhasil bebas dari cedera, maka ia akan mendapatkan lampu hijau untuk menjadi starter. Trik transfer Edu cerdas hasilkan rezeki nomplok bagi Arsenal. Dilansir dari Mirror, Edu telah memberi Arsenal rezeki nomplok 2 juta pound sterling setelah Fulham mengamankan status Liga Inggris mereka. The Gunners berhak atas pembayaran ini untuk Bernd Leno, menyusul kesuksesan The Cottagers melawan degradasi. Arsenal menerima bonus serupa musim lalu dan sekarang siap untuk mendapatkan keuntungan lagi dari tambahan yang dinegosiasikan dalam kesepakatan awal 8 juta pound sterling, tepatnya pada Agustus 2022 lalu. Fulham hanya membayar 3 juta pound sterling di muka untuk kiper asal Jerman itu, dengan sisa 1 juta pound sterling kontingen pada penampilan. Memang sejak pindah ke Craven Cottage, pemain berusia 32 tahun ini tampil cukup mengesankan. Hingga dirinya dihadiahi kontrak jangka panjang baru hingga musim panas 2027. Sementara tim asuhan Marco Silva yang kini mengincar finish di babak atas untuk kedua kalinya secara berturut-turut, memastikan diri bertahan pada hari Minggu ketika mereka menyelesaikan 2 kemenangan mengesankan atas West Ham United. Fabrizio Romano ungkap transfer Arsenal untuk Bruno Guimaraes. Arsenal sedang mempertimbangkan kemungkinan melakukan beberapa perubahan di lini tengah tim mereka, mengingat fakta bahwa pemain seperti Jorginho dan Thomas Partey tidak lagi muda. Apalagi gelandang internasional Ghana juga mengalami cedera yang mempengaruhi performanya sepanjang musim, yang pada akhirnya membuatnya belum tampil sesuai harapan di musim ini. Meskipun ada nama-nama lain yang mungkin akan dikaitkan dengan kepindahan ke Emirates Stadium seperti Martin Zubimendi, tampaknya terlalu dini untuk mengkaitkan Arsenal dengan Bruno Guimaraes. Menanggapi hal ini, Fabrizio Romano menekankan perlunya informasi yang lebih konkret mengenai situasi gelandang internasional Brasil sebelum membuat kesimpulan apapun. Pasalnya rumor ini belum dibarengi kontak konkret ataupun pembicaraan serius sejauh ini. Seiring dengan spekulasi seputar gelandang berusia 26 tahun itu, Newcastle United pun juga berharap untuk mempertahankan pemain-pemain andalannya pada musim panas mendatang. Namun situasi financial fair play pun mungkin menjadi pertimbangan bagi mereka, yang pada akhirnya bisa membuka peluang bagi klub-klub seperti Arsenal jika mereka tertarik untuk merekrut pemain-pemain berkualitas seperti Guimaraes. Sementara Fabrizio Romano menyarankan untuk menunggu hingga akhir musim untuk melihat bagaimana perkembangan situasi transfer gelandang internasional Brasil itu sebelum membuat kesimpulan lebih lanjut. Arsenal pangkas target striker. Arsenal telah membuat keputusan penting dalam merancang strategi transfer mereka, khususnya dalam mencari striker baru menjelang jendela transfer musim panas mendatang. Dalam hal ini, Mikel Arteta dan Edu telah mempersempit daftar calon striker mereka setelah mempertimbangkan beberapa opsi yang tersedia, dengan daftar target mereka sekarang dipangkas menjadi hanya 3 nama. Menariknya, pemain seperti Ivan Toney dan Victor Osimhen yang sebelumnya telah dikaitkan dengan klub tidak lagi masuk dalam daftar pilihan terakhir mereka.
Tampaknya bahwa harga menjadi penghalang minat bagi The Gunners. Dengan Toni kabarnya dihargai Brentford mencapai 2 triliun rupiah, sementara Osimhen malah dibanderol Napoli mencapai 2,2 triliun rupiah. Sebaliknya, menurut laporan berita dari outlet Italia Gazzetta dello Sport, Arsenal dikabarkan tertarik pada Joshua Zirkzee dari Bologna, Victor Gyökeres dari Sporting CP, dan Benjamin Sesko dari RB Leipzig. Ketika pemain tersebut telah menunjukkan performa yang mengesankan di musim ini, dengan Gyökeres terutama tampil impresif di Portugal bersama Sporting CP. Sementara Arsenal tertarik pada potensi mereka, harga yang diminta mungkin menjadi faktor penting mengingat keterbatasan dana transfer yang mungkin dihadapi oleh klub London Utara itu.